Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan bentuk akar. Pada video ini kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian bentuk akar, di mana materi ini juga akan kita gunakan untuk pelajaran selanjutnya, yaitu mengenai merasionalkan bentuk akar. Baik, kita mulai. Untuk perkalian dan pembagian bentuk akar agak berbeda sedikit dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Untuk pembagian dan perkalian itu bilangan akar yang kita punya tidak harus sama. Berbeda halnya dengan yang kemarin, kalau pengurangan dan pembagian, bilangan akar yang bisa dioperasikan adalah jika mempunyai bilangan yang sama. Baik, kita mulai dari perkalian bentuk akar. Jika kita punya A akar B dikali C akar D, yang perlu kita perhatikan ada dua bilangan, ada bilangan yang di luar akar dan ada bilangan yang di dalam akar. Kita fokuskan untuk yang di luar, maka dikalikan dengan yang di luar. Maka di sini kita punya A dengan C. Bisa kita kalikan A dikali C. Kemudian bilangan yang di dalam akar dikali dengan bilangan yang di dalam akar, B dikali D. Maka itu adalah cara sederhana untuk perkalian bentuk akar. Baik, kita ke contoh. Jika kita punya 2 akar 3 dikali dengan 3 akar 5, maka bilangan yang di luar akar kita kalikan dengan bilangan yang di luar. 2 kita kalikan dengan 3. 2 dikali 3. Yang di dalam akar dikali di dalam akar. Maka 3 dikali 5. Selanjutnya tinggal kita kalikan. 2 dikali 3, 6. 3 dikali 5, 15. Maka inilah bentuk paling sederhana untuk contoh nomor 1. Jadi hasilnya adalah 6 akar 15. Untuk yang kedua, kita punya akar 7 dikali 8 akar 5. Bilangan yang di luar akar untuk di depan di sini tidak ditulis. Jika tidak ditulis, maka nilainya adalah 1. Jadi kita kalikan 1 dikali dengan 8 akar 7 dikali 5. Jika sudah paham, sebenarnya tidak harus ditulis langkah-langkah seperti ini, tinggal langsung dikalikan saja. Tapi jika belum terbiasa, ada baiknya ditulis terlebih dahulu. 1 dikali 8 hasilnya adalah 8. Akar 7 dikali 5 35. Jadi hasilnya adalah 8 akar 35. Yang ketiga ini kebetulan bilangan akarnya adalah bilangan yang sama. Akar 5 dikali akar 5. Sama halnya seperti dua contoh sebelumnya, kita kalikan bilangan yang di luar. 1 dikali 1 pasti hasilnya 1, jadi tidak usah kita tulis. Akar di dalam akar dikali 5 dikali 5 akar 25. Akar 25 adalah 5. Untuk yang ketiga bisa menjadi sifat. Jadi kalau misalnya bilangan akar itu sama dan dikalikan, maka akarnya bisa dihilangkan. Jadi kalau kita punya akar 5 kali akar 5 hasilnya 5. Akar 3 dikali akar 3 maka hasilnya 3. Akar 16 dikali akar 16 maka hasilnya ada 16. Itu untuk yang ketiga ya. Kemudian kita lanjutkan. Selain perkalian akan kita bahas pembagian bentuk akar. Jadi sama seperti perkalian tadi, di bilangan yang di luar akar kita operasikan dengan sesamanya, yang di dalam akar juga sama.
Jadi kita di sini punya A akar B per C akar D. Maka kita operasikan bilangan yang di luar dengan bilangan yang di luar. A berarti bisa dibagikan dengan C. Kemudian bilangan yang di akar dibagikan dengan bilangan yang di akar. B dibagi dengan D. Awas jangan sampai ketukar. Biasanya kadang-kadang yang di luar nanti dibagikan dengan yang di dalam. Misalnya A dibagi D, itu tidak bisa ya. Jadi yang hanya bisa dibagi itu sama-sama di luar atau sama-sama di dalam. Kita ke contoh supaya lebih paham. Di sini kita punya 25 akar 8 dibagi 5 akar 2. 25 dengan 5 ini kita bagikan. Jadi 25 dibagi dengan 5. Kemudian yang di bawah akar juga kita bagikan. 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 25 dibagi 5, 5. Akar 8 dibagi 2, 4. 5 akar 4. Ini masih bisa disederhanakan lagi, karena akar 4 itu adalah 2. Maka 5 dikali 2. Hasilnya adalah 10. Jadi hasil paling sederhananya adalah 10. Nah, kita ke contoh terakhir. Di contoh terakhir ini ada gabungan antara perkalian dan pembagian. Jadi jangan bingung dulu, sama seperti yang tadi, hanya bedanya ini digabungkan. Kita selesaikan satu persatu dulu. Kita kalikan untuk bilangan yang di atas dahulu, baru dibagikan dengan bilangan yang di bawah. Sekarang kita kalikan. Sekarang kita langsung aja ya. Jadi 3 dikali 4 itu ada 12. 12 dikali 3 kita punya 36. Jadi 12 dari perkalian yang di luar, 36 dari perkalian yang di dalam. Dibagi 2 akar 2. Sekarang ini kita sederhanakan lagi dengan cara dibagi, sama seperti tadi. Yang di luar dibagi yang di luar, yang di dalam dibagi dengan yang di dalam. 12 dibagi 2 menghasilkan 6. 36 dibagi 2 adalah 18. Apakah ini paling sederhana? Belum, karena 18 bisa disederhanakan lagi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. 18 itu adalah perkalian antara 9 dikali 2. Maka akar 9 adalah 3. Jadi 6 dikali 3 akar 2. 6 dikali 3, 18 akar 2. Jadi inilah bilangan yang paling sederhana. Baik, itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.